Kawan-kawan, selamat datang di Career Talk malam ini. Ya, obrolannya sebagaimana di undangan yang kawan-kawan sudah baca adalah soal happiness. Kenapa obrolan ini saya angkat? Karena ada yang mengkritisi tempo hari. Jadi sebenarnya ada dalam satu diskusi kemarin bicara soal why work, dan salah satu yang saya sampaikan di situ, kalau alasannya untuk mencari kebahagiaan itu target yang paling minim gitu. Jadi kawan kita ini keberatan karena dia merasa happiness is the most important thing in life. Saya caveat dulu ya sebelum mulai menyerahkan pada Mbak Ari buat supaya kita bisa ngobrol. Ini obrolan sama sekali bukan menyatakan happiness itu nggak penting. Ya, jadi bukan maksud obrolan ini untuk mengatakan bahwa it's wrong for wanting to be happy. Tapi malam ini kita akan bicara berdiskursus secara intelek insya Allah dan dewasa, sadar, mawas, welas bahwa menargetkan the pursuit of happiness itu insane. Menurut saya nggak make sense. Ya, ini hasil observasi. Kalau kita lihat di Declaration of Independence Amerika Serikat, all men are created equal. Kemudian di situ tulisannya apa? Ada yang ingat nggak? Ada warga negara Amerika di sini. Life, liberty, and the pursuit of happiness. And the pursuit of happiness itu kalimat penggalan terakhir yang masuk ke dalam Declaration of Independence. Karena tadinya the ownership of property. Tapi kemudian diganti. Kenapa? Karena kok kayaknya dimensinya fisik banget. Yang mengusulkan untuk diganti namanya, yang menuliskan pertama Thomas Jefferson. Tapi yang mengusulkan agar diganti namanya Madison. Dua-duanya jadi nama jalan karena itu founding father-nya Amerika. The pursuit of happiness kemudian menginspirasi banyak orang sehingga sampai sekarang kalau kita nonton film-film Disney ujungnya adalah mencari kebahagiaan happily ever after, betul ya? Dan kemudian sekarang itu menjadi dimensi bahwa all I want in life is to be happy. So, obrolan malam ini sekedar ingin mendudukkan bahwa happy itu cuma satu dari banyak emosi. Ya, jadi ada sedih, ada kecewa, ada marah, itu semua emosi. Menghendaki hanya happy artinya menafikan emosi yang lain. Sementara emosi itu adalah keadaan bukan ketetapan. Jadi kalau kita pengen happy itu is like happiness tuh datang kayak apa ya? Kayak breathing gitu. Kan lo kalau habis nafas gitu ya, apalagi kalau habis terengah-engah olahraga gitu, kayak Wing udah lari 10 kilo di Ancol gitu kan, terus dia mulai terus dia gini. Itu kayak lega banget kan, tapi kan tetap harus dibuang, bener nggak? Kan nggak mungkin udah narik napas, gue demen banget amanin napas, terus ditahan aja, nggak bisa. Ya, so happiness is like breathing. There are moments where you're happy, and then you become less happy, and then you want something else. Betul ya? Dan kemudian menjadikan itu sebagai tujuan akhir, apalagi satu-satunya tujuan di dalam kehidupan, menurut gue sih nggak bijak. Ya, makanya kita ingin diskusikan kalau gitu what can we do, opsi-opsinya apa, ya. Gue sekarang menyerahkan ke Ari untuk jadi moderator kita malam ini untuk supaya gue nggak cuma mengcover yang gue pikirkan tapi lebih luas dari itu. Tapi secara umum pahami bahwa kalau kita bicara happiness tadi yang pertama is just an emotion. Emotion itu ada banyak. It's just one of the emotion, karena emosi dibutuhkan untuk memberikan sinyal kepada ruh kita sebenarnya. Lo happy itu sinyal, sedih itu sinyal, bosen itu sinyal. Ya, yang lebih ngeri adalah orang nggak bisa mempunyai sinyal itu, atau bahkan ingin menghilangkan sinyal yang lain karena cuma ingin happy. Itu bahaya gitu. Kedua, happiness itu relatif. Relatif itu maksudnya apa ya? Kalau gue nanya ke anak gue, what makes you happy? Jawaban dia sama gue beda. Jawaban dia kemarin sama hari ini beda. Tapi kalau dia biasanya dikasih sama mamahnya main Fortnite, itu astagfirullahaladzim, cuman sejam, kemudian akhir pekan dia bisa main sampai 5 jam, he would be so happy. Betul ya? Sampai kemudian nanti 5 jamnya selesai,
dia jadi nggak happy lagi gitu. Happiness buat gue juga mungkin beda gitu. Dan hari ini beda dengan besok. The little thing yang kita bisa dapatkan menurutku bisa membawa kepada kebahagiaan. Jadi number one apa tadi? Happiness is emotion, happiness is relative, happiness is comparative. This is a bit dangerous juga. Kenapa? Karena kadang-kadang kita ingin membandingkan antara my happiness with other people happiness. It become more apparent dengan media sosial, betul ya? So when I see Hamish, I see that he's so happy with life. Ya, kenapa? Karena dia punya istri kayak Raisa gitu ya. Ini seringkali contoh yang gue angkat gitu. Terus what about me gitu kan? Terus gue ngelihat istri gue, how come you're not Raisa? Terus Muna bilang, because you're not Hamish gitu kan. Dan ini penting. Kenapa? Karena komparasi ini jadi basis kita untuk bisa memahami perasaan kita sendiri. Gue cuma ngasih ilustrasinya sebagai penutup gini deh. Ada satu petani yang dia cuma punya sepetak tanah untuk bisa makan, dia kerja keras di tanah itu menumbuhkan tanaman supaya keluarganya bisa makan. Terus satu lagi ada somebody who is very rich, very influential. Dia kerja di tempat ber-AC, bahkan nggak kena matahari. Gitu. Capek ya. Dua-duanya waktu ditanya, what about you, Pak? Wah, dia lelah. Tapi habis itu dia tidur nikmat banget gitu. Kenapa? Karena seharian kerja capek ya. Badannya tuh kayak menerima begitu banyak beban, tapi pas saat dia tidur dia benar-benar menikmati tidurnya. Sementara si orang yang tadi di AC seharian, mungkin dia harus mikirin utang, mungkin dia mikirin kenapa rekan kerjanya semuanya haram jadah gitu ya. Dan dia mikirin begitu banyak hal, akhirnya dia nggak bisa tidur. Bahkan untuk bisa tidur pun dia rela ke dokter. So my question to you, which one is happier? Cannot be compared, gitu ya. So obrolan malam ini sama sekali lagi bukan dimaksudkan untuk mencela kebahagiaan, tapi untuk mendudukkan kebahagiaan pada tempatnya. Dengan ini saya buka obrolan sambil saya cari tadi yang saya janjikan. Silahkan Kak Ari or anyone who wants to make comment. Ya, aduh Kak Karni, aku pikir sebagai moderator itu oke, aku serahkan pada Kak Karni dan Kak Karni bercerita gitu ya. Dan aku baru dihubungin menjelang azan maghrib. Ya, jadinya oke. Ngomongin bahagia, jujur aja nih. Aku tuh sampai belajar atau ambil training masalah kebahagiaan. Ambil training masalah kebahagiaan. Iya, judul training itu ya kayak pencarian kebahagiaan gitu loh. Sampai aku juga nanya, gue tuh bahagia apa enggak ya gitu loh. Terus sebenarnya bahagia itu ada di mana? Masalahnya selanjutnya adalah pada saat aku tadi ngomongin anak tadi juga tuh. Kita pernah kehilangan suatu pekerjaan. Kita pernah kehilangan mungkin uang, tahta jabatan segala macam itu. Dulu kita takut banget atas kejadian-kejadian itu gitu ya. Dan aku meyakini banget dulu kan aku ada di oil and gas ya. Siapa yang tahu kalau Allah bilang hancur semuanya gitu lah. Masya Allah. Nah, padahal dulu itu kan berjaya sekali dan ya mungkin di saat itu lagi sombong-sombongnya lah ya gitu. Dan lupa syukur mungkin gitu yang Allah gitu. Tadi karena ngomongin ini aku segini. Ya Allah, gue mau ngomong bahagia dari sisi yang sebelah mana ya ini ya? Dari sisi kehilangankah? Ketakutankah? Karena dulu itu mungkin uang adalah kebahagiaan. Bisa posting sesuatu yang wow adalah kebahagiaan. Nah ini kebahagiaan itu kebahagiaan sejujurnya, kebahagiaan untuk diperlihatkan atau apa. Sampai kita akhirnya kembali ke Jakarta dan banyaklah goyang-goyangnya gitu ya, goyang-goyangnya. Sampai akhirnya oil and gas hancur di mungkin 5 tahun, 6 tahun terakhir ini. Suamiku pun kena layoff. Aku pun juga orang minyak yang akhirnya tidak bekerja di perminyakan. Nah, kemudian disinilah yang aku pikir, waduh asuransi udah nggak ada, ini udah nggak ada, kira-kira hidup gue habis nih. Kebahagiaan itu kan ada di mana, gitu lah. Makanya tadi kebahagiaan itu nggak penting. Apakah kebahagiaan itu ada di mana itu loh ya? Aku cari itu di sebelah mana gitu kan. Makanya sampai aku udah ikut training gitu, mungkin nggak gila juga waktu itu tuh kayaknya udah yang oke ya gitu. Aku bisa menerima itu udah oke. Ternyata pada saat mungkin 2 bulan lalu aku tanya ke anakku yang kecil, Dek, kapan kamu merasa paling bahagia? Right now. She said that. Ya, dia bilang begitu. Dia bilang, ya sekarang.
Kenapa? Dulu mama papa nggak pernah ada. Sekarang nih kita semua ada di rumah. Maybe I have to say thank you to pandemi. Masya Allah. Kita semua bersama-sama di rumah. Kita sama-sama, aku lihat mama, papa, kita semua memperbaiki diri kita sama-sama. Dan dulu nih, mungkin kebahagiaan mama adalah beli tas branded. Tapi sekarang aku lihat mama itu rajin untuk belajar. Belajar apa? Memperbaiki diri. Masya Allah. Nah, itu bukan itu makanya baru tadi itu anak. Itu baru aku rasain tuh di situ. Apakah ini yang namanya bahagia? Apakah ini yang namanya sesuatu perubahan? Terus kembali ke pursuit of happiness tadi itu. Kenapa ya nggak to be happy? Kenapa nggak yang happy aja? Berarti kan ada meaning nih di sini. Mengejar kebahagiaan ini tadi. Apa yang perlu dilakukan? Dan tadi ngomongin lagi emosi. Emosi itu banyak. Aku udah ngerasain emosi takut. Ternyata apa yang ditakutin itu pada saat dijalani nggak kejadian kok gitu loh. Karena yang aku rasa aku tidak kehilangan cuma satu, nggak kehilangan Allah. Itu yang waktu itu aku rasakan ya. Jadi pada saat tadi dibilang bahwa happy, kita mungkin nggak pernah, aku selalu bilang nggak pernah, manusia tuh nggak ada yang sempurna. Tapi kita sempurna sebagai manusia. Karena kita boleh merasakan semua emosi yang ada. Emosi sedih, emosi marah, ya kan? Manusia. Nggak ada yang sempurna, kan manusia nggak ada yang sempurna. Tapi kita sempurna sebagai manusia. Ya, betul. Gitu. Jadi aku merasakan banget karena aku dikasih rasa, oke, aku marah, aku emosi, aku sedih, aku nangis. Tapi di ending, pada saat dibilang bahwa sekarang kita bahagia, kita kumpul, kita sama-sama, dan satu hal mah, kita dikasih sehat. Masya Allah. Nah, itu tuh di situ baru gini, oh ternyata bahagia yang aku cari sampai nyari ke training-training itu, bahagia lo tuh ada di sini, di dekat kamu nih gitu, di dekat kamu, di dekat lo gitu loh. Lo yang ada, lo yang di sini tuh yang kemarin itu tuh patut takut itu ada, marah itu ada, sedih itu ada, kecewa itu ada. Itu ngapain sih? Itu kan emosi yang datang. Nah, setiap emosi yang datang itu kan ngasih message ke kita. Ya, betul. Apa tuh message-nya yang kamu rasakan di situ? Kamu takut apa? Takut nggak bisa hidup? Takut nggak bisa makan? Takut nggak bisa ini? Kalau kamu takut, kamu perlu mengupayakan apa? Masya Allah. Nah, jadi tuh di situ yang aku rasain gitu ya, karena ya aku tuh pada saat tadi diajak ngomong happiness, aduh ya Allah, ini aku lagi mau ditampar apa gimana ya, gue nyari tampar, gue ya penting lagi, gue bayar training mahal lagi tuh habis maghrib. Kenapa? Ya ada kebetulan habis maghrib pula ya. Habis maghrib, dan aku pikir moderator, oke deh, bisa nyambi yang, oke, silahkan setelah memaparkan, setelah bertanya, ayo kita diskusi sama-sama. Begitu kan biasanya kan. Nah ini sekarang buka obrolan lain gaya nih sekarang, oke deh. Nah, tapi itu yang aku rasakan gitu loh, Kak. Dan ternyata mau dicari sampai seberapa, ya itu baliknya tuh ke kita gitu loh. Baliknya tuh ya emang ke kita. Ternyata kalau kayak kalimat pursuit of happiness, mengejar itu mengejar sampai kapan? Mengejar itu di luar, nah, makanya lo nggak akan dapat tuh happy, bisa kayak gitu. Misalnya kayak, karena lo kejar terus gitu loh, lo tangkep, lo terima. Nah kalau ditanya sekarang, apakah kalian merasa bahagia? Aku akan jawab iya. Kenapa? Ya iyalah, aku bisa makan, aku bisa. Sekarang kita ngobrol kayak gini gitu ya. Tapi kalau ditanya bahagia, belum. Sukses belum. Aku udah sukses, udah. Karena begitu kecil apapun sekarang, dulu mungkin sukses buat aku adalah suatu goal di depan yang jauh. Tapi sekarang hari ini aku bisa siapin buka puasa. Karena mbak aku lagi TBC, jadi pulang kampung, bisa membuat semuanya sendiri gitu tuh, itu adalah pencapaian. Dan aku melihat semua yang memakan itu senang, itu bahagia, sukses. Aku nggak tahu rasanya kayak apa. Yang penting kan aku melihat mukanya bahagia, mukanya menerima. Dan setelah itu kita membiasakan mengucapkan terima kasih. Jadi pada saat setelah buka puasa, setelah sholat, selalu ucapkan terima kasih. Bahkan dulu itu aku dengar gitu ya, suami ngomong pada saat ini kita baru pas pandemi ini, kita benar-benar bicara, kita benar-benar mendekat gitu ya.
pada saat habis sholat, suami aku selalu ngomong kayak gini, Kak, ke anak-anak, terima kasih ya udah sholat sama papa. Masya Allah. Terus anak nanya, kenapa papa nanya seperti itu? Say thank you to us. Karena kalian sudah menyelamatkan papa dari api neraka. Jadi ada meaning yang setiap kali perilaku hal kecil itu gue langsung panas gitu loh. Jadi simple banget, ternyata bahagia itu is a simple. Nggak dicari di mana-mana. Nggak salah minta lo ikut ngobrol sama gue malam ini, Masya Allah. Masya Allah. Tapi karena kenapa ada di poin ini? Karena aku udah dikasih kehilangan dulu kan. Iya. Aku udah dikasih nangis dulu kan. Katanya kan ada yang bilang gitu. You don't know what you have until you lost it gitu ya, sampai lo kehilangan gitu. Itu nyata banget sih gitu, dan masih diberikan kesempatan untuk merasakan kehilangan. Yeah. Artinya masih diberi kesempatan untuk bisa internalizing hidup lo untuk bisa lebih bersyukur. Gitu. And I think that's the path to happiness. Yep. Dan kayaknya itu semua kejadian baik atau buruk, yang buruk baik itu kan sebenarnya tergantung kepala kita ya, ini mau memaknainya apa ini baik atau buruk gitu loh. Apapun kejadian yang datang di kita, semuanya itu punya makna baik gitu loh. Selalu ada, sejelek apapun itu pasti ada makna baiknya. Makanya pada saat aku kehilangan, aku dan suami kehilangan pekerjaan, itu di situ 20 tahun ya kita di suatu company internasional, dan kita dulu berpindah-pindah negara. Pada saat hilang, aku ingat banget itu di Jalan Pramuka. Itu hari Jumat, dan kita udah menunggu itu. Dan kita emang udah tahu bahwa karena pada saat itu kita harus pindah ke Bangkok, tapi kita nggak mengambil pindahan itu, dan kita berangkat haji. Aku ingat banget itu. Dan pada saat kita berangkat haji, kenapa? Tahun berapa itu? 2015 itu kita berangkat haji, 2016 kita kena. 2016 atau 2017 awal kita kena. Dan itu hari Jumat. Jadinya pada saat itu suami aku udah bilang waktu kita di Mekah, kalau ada apa-apa sama aku jangan salahkan haji kita. Karena kita selama ini kayaknya kok selalu menomorduakan dunia kita terus gitu loh. Tapi ya manusia normal ya aku ya gitu loh. Dan pada saat itu, anak-anak sekolah kayak di international school, gimana aku harus bayar? Gimana? Banyak sekali ketakutan itu gitu Pak. Jadi sampai pada suatu masa di tahun 2000 sebelum pandemi kemarin 2018-2019, anak-anak itu punya peluang-peluang untuk tanding ke luar negeri. So aku dan suami ngomong gini dong, kan nggak lucu ya kalau seandainya kita nggak punya, karena kita nggak ada uang, anak-anak ini nggak bisa pergi gitu loh. Kalau nggak salah sama-sama yang pas zaman ke New York itu tuh. Itu aku lagi dalam kondisi yang, gimana ini cara untuk memberangkatkan. Disitulah aku percaya dan yakin bahwa Allah itu ada. 1 tahun itu kita 4 kali keluar negeri. Kalau dipikir pakai logika, itu tuh kayak nggak ini banget. Besoknya kita berangkat ada yang kasih ada yang kasih sponsor. Ada yang bayarin, bahkan umroh 2 kali itu pun itu karena itu ada yang kasih inilah keberangkatan gitu loh Pak. Jadi pada saat aku berpikir, pada saat aku dulu uang masuk dengan mudahnya, kenapa aku sepertinya agak menjauh ya sama Allah, sama Tuhanku. Tapi pada saat kayak begini, ya itulah mungkin kita maknai bahwa Allah kangen sama kamu. Allah lagi rindu, Allah lagi pengen kamu mendekat. Kalau kamu dikasihnya suatu hal yang ya kebahagiaan dalam artian harta benda, mungkin kamu tidak. Itu kan juga ujian. Tapi kamu nggak pernah sadar gitu loh. Nah akhirnya, ya itu tadi Kak, aku akhirnya perlu kehilangan dulu. Mungkin Allah itu yang terbaik buat aku dan suami. Disitulah kita mulai aku mulai ibaratnya mempelajari lah apa mengenai aku gitu kan ya. Dan ya aku ngintilin Kakak Ernie juga, dan aku selalu ingat banget waktu itu sholat maghrib kita di di pernikahan Didit. Aku bahagia luar biasa melihat kamu turun ke bawah itu begini.
Rene sholat. Ya tapi gini, gue gak sendirian ya. Terus ingat kita di puncak yang kita berdua sholat, tapi di ruangan yang besar sekali. Kita ada training apa itu ya? Iya. Di ujung ke ujung gitu, ternyata dirimu menghindari untuk menjadi imam gitu kan. Ntar gue mau baca apa? Aku ingat banget tuh. Padahal aku mikir, itu kan sholat zuhur dan asar. Kamu kan gak perlu ngomong ya gitu loh. Gitu kan gak pedenya. Iya, aku ingat gitu. Jadinya tuh pada saat itu tuh apa ya, kejadian demi kejadian ini ternyata Lori, ya Allah. Aku tuh mengingat kenapa? Karena proses itu adalah proses pencarianku juga. Mirip gitu ya kita ya, ternyata ya. Ada kesamaan ya, ada irisan. Awal itu mempertemukan, ya itu. Jadi mempertemukan. Dan ingat nggak waktu launching bukunya Karni? Aku bisa datang sendirian naik taksi dari Kemang, nggak usah ada training. Terus pulang itu, aku ingat banget, kalian jalan naik mobil, aku lagi nunggu taksi di pinggir Gatot Subroto sendirian, itu gue berani bener gitu ya. Terus Reni ngomong gini, Ri, lo mau bareng sekalian nggak? Tapi gue mau ke UI dulu. Rumah gue di Rawamangun, diajak ke Depok dulu, nih gimana sih? Nah, itu yang aku ingat banget tuh. Jadi di situ tuh apa ya, banyak hal-hal yang sambil berjalan, dan aku emang lagi senang sendiri gitu. Jadi lagi senang, aku jalan sendiri, aku di jalanan sendiri, dan di situ pencarian itu tadi. Makanya tadi pas ngomong kebahagiaan, ya mungkin pada saat aku sendiri, pada saat aku ngobrol dengan diri aku sendiri, menikmati kayak tadi Mas Wing tarik nafas, dikeluarkan lagi, itu malam-malam itu juga aku juga enak aja gitu loh. Dan pada saat itu tenang ya Kak Ari ya. Tenang. Jadi aku bisa nanya ke dalam diri, aku bisa, kalau ditanya lo masih sedih nggak? Ya iyalah, kan gue manusia yang sempurna, ya sedih, ya marah, ya kecewa. Tapi aku sadar, sekarang kalau aku mulai sedih atau marah, aku ngomong nih, kamu mau sedihnya berapa lama? Kamu mau marahnya berapa lama? Supaya otak aku pun juga punya program gitu loh. Iya. Jadi nggak stres, nggak apa ya gitu. Apa istilahnya ya, Ri ya? Kayak apa itu ya? Kalau emosi itu kan kayak kita menunggangi gajah gitu. Kadang-kadang kalau gajahnya nggak terlatih, gajahnya yang bawa pengemudinya. Karena kita nggak kayak kuda kan. Kalau kuda kan tinggal ditarik kiri, tarik kanan. Gajah kan maunya sendiri gitu. Nah, gimana caranya? How to train the elephant. Gue lupa deh, pernah baca buku itu tentang mastering your emotion, dan salah satunya sebenarnya di kaidah Jawa juga ada gitu ya. Kalau sedih jangan terlalu sedih. Kalau happy juga jangan terlalu happy gitu ya. Ini gue ngomong juga sambil ngelihat Kak Hani punya batik yang dia lagi pamerkan di showroomnya dia itu. Ya. Mungkin kita memilih tidak menjadi korban kayaknya. Kenapa? Aku memilih tidak menjadi korban. True. Gitu. That is true. Dan ini kita bisa mulai diskusi kali ya Kak Ari ya, kawan-kawan kalau punya thoughts, comment, karena sebenarnya gini. The central theme of happiness itu upfront and center saat ini kan. Everybody just want to be happy, and I don't care about anything else. All I want is to be happy gitu. Dan ini khawatirnya justru kalau tidak dimaknai dengan benar bisa kebablasan, karena jangan-jangan there are other factor yang harus dipertimbangkan dalam kehidupan yang ya tinggal berapa lama lagi sih lo hidup gitu. And when I talk to my teacher, salah satu guru gue, dia bilang gini, kebahagiaan menjadi penting kalau kau keluarkan unsur Allah, unsur Tuhan dalam hidupmu. Jadi dia bilang gini, kalau lo nggak meniadakan Tuhan, meniadakan Allah, tentunya yang terpenting adalah bahagia. Apalagi soalnya. Gitu. Makanya di situ aku terhenyak sih. Ini bagian dari proses yang tidak mudah, karena I was the one who said that life is all about happiness. Dengan melupakan bahwa sebenarnya it's just like breathing, ya, bahwa you feel it, dan Sang Pencipta nggak ingin kita hidupnya susah, tapi ingin hidup kita sejalan dengan apa yang dianjurkan, gitu sih. Yeah. So, wow. Ini kita saling memoderatori jadinya. Ari, terima kasih buat ceritanya juga. Masya Allah, thank you for sharing.
Bahkan gue ada beberapa yang gue baru dengar hari ini. Makasih udah berbagi hari ya, Masya Allah. Ya, dan aku juga itu kok baru cerita hari ini juga nih, juga nggak tahu nih kenapa bisa cerita di sini gitu ya. Ya. Aku juga nggak tahu gitu nih kenapa aku bisa share di sini. Tapi ya itu tadi pada saat kita, bukan aku nggak ngomong susah gitu ya. Pernah dalam mau masuk bulan Ramadan pun aku baru nyadari gini, wah ternyata beli rendang itu mahal ya. Ternyata baru terpikir beli rendang itu mahal, rendang itu sempat itu kayak gitu. Ya Allah, dulu dengan enaknya mungkin gue bisa beli sapinya gitu ya. Ini sekarang beli rendang doang, rendang buat Ramadan, buat sahur lah gitu misalnya. Wah ternyata rendang itu mahal. Itu jadi gini. Kalau gue nggak gini kan gue nggak bakal mikir rendang itu mahal gitu ya. Dan tahu nggak Kak Karni? Beberapa hari kemudian, gara-gara aku berpikir mengenai rendang ayam, rendang daging, rendang Jawa, rendang Padang yang berkuah, yang kering, datang satu-satu ke rumah. Serius loh. Dan itu ada aja yang kirim, dan yang kirim itu adalah para koci-koci, yang koci-koci itu anak remaja, karena aku pegangnya kan gitu loh, para orang tuanya. Sampai anakku tuh ngomong gini, Mama boleh nggak besok kita makan telur ceplok aja? Sampai belenak sama rendang. Karena, nah ternyata di sini juga jadi ada maknanya kan, sesuatu yang berlebihan. Yang tadinya kita harapkan ada dan susah, ternyata datangnya banyak. Yang berlebihan pun akhirnya nggak nikmat gitu loh. Iya. Masya Allah. Jadi akhirnya itu bisa kita simpan lama gitu. Karena akhirnya dengan membagi-bagikan. Sekarang gimana nih cara kita menikmati ini supaya lebih bahagia lagi? Kita bagi-bagi kan. Ternyata Allah masih kasih kesempatan di saat itu pun berbagi. Rekomendasi yang mana, Rik? Jadi harus topik. Bahagianya kan bukan makan rendangnya aja, tapi bisa berbaginya itu tadi gitu. Jadinya tuh aku gini, wah apa ya, sesuatu itu kan emang kalau dinikmati, kita sadar, ya itulah bahagia. Kalau aku sih begitu aja lah kayaknya sekarang setelah melewati fase demi fase hidup gitu, endingnya kan innalillahi wa inna ilaihi raji'un kan, kita datang dan kita akan kembali kepadanya kan. Satu lingkarannya kan begitu. Ya. Lingkaran hidup kita begitu, kita lahir dari ruh, kita masuk dunia, kita kecil, berjaya, tua, meninggal, balik kepada yang memiliki, dan mempertanggungjawabkan. Nah sekarang tinggal tanggung jawab kita mau seperti apa. Nah kalau respon yang kita pilih respon baik, ya kita bahagia. Bagaimana caranya kita nanti membuat keseimbangan yang ada dalam hati itu, biar menjadi keseimbangan dalam perkataan, keseimbangan dalam perbuatan, sehingga endingnya akan membuat kita semakin produktif dan memberikan manfaat untuk orang lain. Gini Mas Cahyani, aku tuh basic pendidikan aku pun dari perminyakan ya Mas ya. Dan aku bisa bicara seperti tadi itu karena aku mungkin menjalani suatu pengalaman dan pencarian aku. Nah mungkin juga kalau yang tadi Mas sampaikan dari rasa takut, tadi takut apa aja? Takut. Dalam hati itu harus ada keseimbangan antara harapan, takut, dan cinta. Cinta, oke. Dari takut, Mas, dari keseimbangannya adalah buat aku nih, aku takut nih, kayak takut itu sendiri, takut, cinta, dan harapan. Taruhlah di masa pandemi ini ya, kalau aku nih sekarang langsung membuat ketiganya nih berkolaborasi gitu. Pandemi ini membuat aku takut, ya. Takut akan apa? Takut akan mati, takut akan sakit. Terus apa yang perlu aku lakukan atas takutku ini? Aku punya harapan dong akhirnya. Harapan aku adalah aku sehat. Kalaupun aku mati, aku siap. Jadi aku punya harapan-harapan. Takutku ini tadi, atas ini tadi menjadikan suatu harapan, Mas. Atas ini semuanya gitu ya. Jadi takut ini membuat aku jadi punya harapan untuk siap mati, siap mempertanggungjawabkan, siap sehat. Nah, jadi aku juga akhirnya melis antara takut dan harapanku ini tadi. Dan takut ini juga takut kalau aku tidak menjadi hambanya yang sebaik-baiknya. Karena pandemi ini buat aku miningkan adalah pandemi gelombang 1 itu mengembalikan fitrah rumah kita. Gelombang 2 ini aku maknai dengan bahwa kematian itu pasti. Karena keluargaku kemarin banyak yang meninggal. Jadi ya takut, itu takut. Harapan aku pengen selamat. Dan apa yang perlu aku lakukan? Cinta. Cinta itu di pandemi ini tumbuh dengan sangat. Karena ternyata
Allah mengumpulkan juga orang-orang baik di sekitar aku. Dan karena cinta ini tadi, aku sekarang nggak melihat kepada suami, anak-anak sesuatu yang buruk dari mereka. Tapi mulai aku balik konsep penglihatan aku gitu. Apa sih yang baik dari suamiku ini? Apa sih yang baik dari anak-anakku ini? Cinta ini buat aku ini cinta kepada siapa? Dan pada saat aku kehilangan papaku kemarin, itu tuh aku sangat drop banget. Tapi di sini aku jadi mikir, cintaku ke papa lebih besarkah sama cintaku kepada Allah? Wah, ternyata di sini aku jujur banget nih. Besaran cintaku ke papa loh. Nah, dari situ apa yang perlu aku perbaiki lagi? Jadi takutku, harapanku, cintaku atas kejadian saat ini membuat aku produktif untuk apa? Untuk aku bisa bersikap, berperilaku lebih baik ke depannya. Dan aku juga lagi belajar untuk itu. Dan aku minta support dari keluarga terdekat aku. Karena kan sekarang yang berkumpul adalah mereka-mereka ini. Dan aku menerima feedback apapun. Sekarang ini nih aku menerima feedback apapun dari anak-anak, suami, atau sekeliling teman-teman. Tapi ya tadi aku juga bilang sama mereka, ada adab dalam memberikan feedback. Jadi takut, harapan, dan cinta tetap akan bisa berkolaborasi. Teman aku ini bilang bahwa aku takut soalnya karena aku nggak siap untuk menerima ujian. Dan gue lagi di posisi yang oke banget di kantor gue. Well, ya. Nah, kalau kayak gitu tuh bahagia apa enggak tuh, Kak? Well, kontroversinya sih benar sih. Menurut gue emang ujungnya orang akan, kalau kan tadi dibilang ya relatif ya. Jadi kita nakar bahwa penyebab orang ini menjadi berusaha lebih baik, kok dia kayaknya lagi diuji gitu. Dan gue nggak yakin mampu gitu. Ya kan? Dan cara pandang itu menurut gue ya very human. Walaupun juga makanya perlu dilengkapi dengan ilmu kan, bahwa ini ada satu sih yang kerap kali disebutkan walaupun nggak tepat gitu ya, bahwa sang pencipta tidak akan mengujimu melebihi kapasitasmu ya. Padahal kalau diterjemahkan sebagai muridnya Ustadz Noman soal bahasa Arab yang masih tertatih-tatih sekarang, kata yang dipilih itu sebenarnya lebih tepat bukan kapasitas, ya, tapi potensi. Jadi sang pencipta tidak akan mengujimu melebihi potensimu. Jadi kadang-kadang kalau potensi itu ada yang sudah tampak, ada yang belum kan. Kita suka fokusnya kepada yang tampak aja. Kita selalu berpikir gue nggak akan mampu ngelaluin itu. Tapi yang kenal lo paling baik kan pencipta lo sendiri. Kayak kalau kita nanya sama manufacturer handphone, yang paling ngerti handphonenya mesti manufacturernya gitu kan. The same with us gitu. Dan kadang-kadang suka nggak pede aja kalau kita punya sang pencipta yang lebih paham kita daripada kita sendiri, dan kita aja terlalu pongah untuk nanya, minta tolong, minta merintih, meminta intervensi dari Allah. Gitu sih. Very natural. That happen to me too gitu, dan kita biasanya sampai ada bisa bicara di wavelength yang sama, ya temenin aja, ajakin ngobrol aja sih. Iya. Dan dia ini banget kok, rajin sekali datang ke acara-acara Rene, sampai waktu pas yang kemarin di apartemen masih bikin acara tuh dia datang. Sesat banget. Acara-acara sesat gue itu ya Allah. Nah, dia ikutin gitu loh. Tapi benar kata Karene bahwa mungkin dia hanya melihat dari sisi luarnya gitu loh. Dan kita emang mudah kan ya ngelihat orang, oh dia susah, oh dia mudah gitu. Kita nggak tahu aja dia malam yang kayaknya mobilnya mentereng banget gitu ya. Terus kayaknya hebat banget, kagak tidur gitu. Untuk bisa tidur dia minum 3 obat gitu kan. We just don't know that. And is that a sign of happiness? That is not. Gitu. Dan it's not for us to compare with other people's happiness, menurut gue sih. The same with kita juga nggak perlu memperbandingkan beban kita dengan beban yang lain, karena gue yakin kita punya kapasitas buat melalui itu. Katanya sih kebahagiaan yang paling tinggi itu kalau kita bisa mendoakan untuk kebaikan dari musuh kita. Nah ini yang memang kita agak susah. Dan kalau kita sudah sampai ke level sana, menurut saya sih itu suatu titik di mana kita pikiran kita itu benar-benar nggak ada beban gitu. Masya Allah. Sekedar komentari aja sih Pak DWD.
Monggo, udah selesai. Enggak, terakhir ini contoh case saja yang sekarang kita dalam masa-masa ini kita alami lah gitu ya. Dulu kita satu setengah tahun yang lalu dengan bebas kita bisa ke mall lah, ke restoran lah, makan bareng sama teman-teman lah gitu kan, belanja gitu kan. Tadi Mbak Ari bilang beli tas yang branded lah gitu. Selama 1,5 tahun itu kan itu semua nggak bisa kita lakukan gitu. Iya. Put on stop. Pertanyaannya, masih bahagia nggak? Iya. Atau ada yang kehilangan gitu? Iya. Kalau kita nggak merasa kehilangan dan masih oke aja, nah itu artinya kita bahagia dengan situasi sekarang ini. Ya nanya sama Pak Haji yang Bu Haji, kan sering disebut tuh Sa'adah. Nah, kalau di ini kan Sa'id ya, ada di surat Hud disebutkan. Ada yang celaka, ada yang bahagia manusia itu. Betul. Mungkin Coach bisa jelasin sama Mbak Ari. Mbak Ari? Ya, aku lagi. Kalau ini maaf ya buat kawan-kawan yang non-Muslim, tapi memang satu hal salah satu yang paling ganggu buat saya waktu mulai mempelajari kembali agama saya adalah sesuatu yang secara ajaran sekuler teramat penting, the pursuit of happiness, ternyata di dalam agama saya hanya bahkan nggak dibahas. Kata bahagia itu hanya muncul 2 kali di dalam surat yang sama, namanya surat yang tadi Wing bilang, suratul Hud. Ya, dan di situ ada 2 penjelasan utamanya sih, bahwa kau akan merasakan bahagia bukan di sini, tapi di akhirat, dan bahagia itu is not for you to claim. You cannot work for happiness, tapi you are given. Pasif bahasanya. Jadi kayak you will be given happiness, bukan I'm going to be happy, bukan. Gitu. So what does that mean? Ya, kembali ke esensinya bahwa manusia di dalam dunia ini diciptakan untuk mengalami berbagai macam urusan, kabat istilahnya. Jadi urusan satu, urusan lain kan kita banyak banget ya. Duh, kapan ya urusan ini selesai? Baru selesai yang satu muncul lagi yang lain, bener nggak? Iya nggak? Ya, masa intensitasnya beda-beda ya. Ada yang urusan pernikahan, ada yang urusan anak, ada yang urusan kantor, ada yang urusan anak buah, ada yang urusan macam-macam. Tapi kita selama masih menjalani kehidupan ini, lo akan selalu dihadapkan dengan urusan. Lebih tepatnya sebenarnya bukan urusan yang membuat lo jadi letih, lelah, sampai bertetes-tetes darahnya. Tapi ketahuilah bahwa penciptamu itu mengenalmu lebih daripada dirimu, dan bahwa kau diciptakan itu oleh Allah yang penuh rahman, ya, sangat pengasih dan sangat penyayang, dan tujuan itu semata untuk melihat apakah kau termasuk orang yang masuk golongan yang baik, kurang lebih yang nanti akan diberikan kebahagiaan sejati selamanya, atau yang golongan yang satu lagi. Semudah itu sih ya definisinya. Dan memang kalau gue ngelihat shifting cara berpikir kita secara gradual tapi terus-menerus diajak untuk lebih fokus kepada the seen world, ya, dunia yang tampak gitu. Makanya obrolan lebih banyak fokus kepada universe, bukan kreator. Lebih banyak ngomongin soal this body, bukan this soul. Ngapain lo ngomongin soul? Nggak jelas. Emang ada buktinya? Kalau badan kan obvious, jelas. Ya, lebih baik kita fokus pada yang bisa dilihat. Fokus juga kepada this life. Kenapa mesti membicarakan kehidupan yang belum ada? Why do you need to focus on that? Focus on the life that we have dong. Argumennya seperti itu. Sehingga bahagia secara tidak sadar menjadi lebih sentral di dalam obrolan yang semakin mengedepankan hal-hal yang tampak, bukan yang tidak tampaknya. Jadi I think it goes without saying, dan memang menolak untuk berada di dalam arus ini berat. Walaupun dalam obrolan malam ini kayaknya mudah ya. Gitu. Tampaknya lebih mudah untuk bisa melihat itu. Tapi ability kita untuk melihat yang tidak tampak, memilih untuk melihat yang tidak tampak, itu sangat terkait dengan how happiness dictate our life, atau sebaliknya, kita memutuskan untuk happy atau enggak. Gitu.
Singkatnya gitu sih, Wing. Does that answer your question? Yeah, thank you, Coach. Ya, mohon maaf buat rekan-rekan yang non-muslim. Tapi begitu refernya ke kitab dan hadis tuh kayaknya udah gitu ya, selesai diskusinya. Iya, konklusif gitu. Dan diberikan tuh artinya apa? Kalau di tanda-tandanya kan yang tadi aku pengen bilang yang ke Pak DWD, that is the highest form of trial. Untuk ujian yang paling berat itu mendoakan orang yang kita nggak suka gitu. Orang yang kita berharap justru susah. Orang yang selama ini mungkin justru mencelakakan kita. Ya. Tapi belajar dari Bu Feby dengan bagaimana dia mengucap doa sebelum tidur, ya, bahwa I wish everyone to be happy, including siapapun, gitu. Itu menurut saya sarana terbaik untuk bisa bersyukur. Karena ya syukur ya, tadi udah diceritain ya, bahasa Arab syakaro, dikasih sedikit memberi banyak. Gitu. Kita ngambil posisi bahwa selama ini kita udah diberi banyak, bisa nafas, bisa mencium, bisa merasakan, itu kan nikmat yang nggak pernah kita rasakan gitu, kalau nggak dihilangkan sementara. Gitu. Dan sekarang cuma diminta untuk tidak membenci. Susah bingit. Sama kok Pak. Artinya kami pun masih berhadapan dengan itu Pak. Karena lebih mudah mendoakan biar. Atau nggak usah didoakan aja. Gitu. Dilupain aja. Tapi ujiannya di situ. Ujiannya di situ. Harus didoakan biar banyak orang yang semakin sadar. Nah kalau nggak doakan nanti sengkuninya makin banyak. Setuju. Ini sudut pandang pragmatisnya DWD ini yang bicara nih. Sepakat Pak? Bahwa Sepakat. Sebetulnya lepas bahwa kita makhluk Gusti Allah, kita tuh punya sebuah kebebasan untuk memutuskan apakah kita bahagia hari ini atau enggak. Dan itu claimable. Artinya sembari bersyukur mungkin bisa bilang terima kasih atas semua karunia hari ini, tapi dengan segala cobaan, walaupun sedikit mengutuk ya, tapi Gusti Allah hari ini I have decided to be happy gitu ya. Ngomongnya sih di depan Gusti Allah rada munah juga ya, padahal dia kan juga tahu ya gue pura-pura gitu ya. Tapi ya dalam kepura-puraan itu ada upaya berusaha gitu sih. Artinya it's claimable untuk lo dalam keseharian itu apapun cobaannya, you have to claim to be happy gitu. Dengan demikian ada spirit to move on gitu. Interesting point of view. Aku senang dengan sedikit mengutuknya itu. I like that. Yeah. I do that too. Gitu. Tetap dengan punya juga black book gitu ya, yang isinya banyak nama-nama yang ingin dikutuk. Begitu inget lagi, ya Allah ngedoain ya gitu. Ya-nya itu ada ketidakrelaan juga gitu. Tapi ya kan nggak bisa gitu juga ya. Kata Gusti Allah, lu udah gue kasih kenikmatan, lu ngedoain aja nggak mau gitu ya. Terus kadang-kadang ya boleh juga gitu ya, agak ngambek tuh Gusti Allah, nggak mau dulu ya Gusti Allah, nggak mau ngedoain, bodo amat gitu ya, terserah lah ya gitu. Jadi ya, tapi again the decision to be happy itu adalah hak yang harus diklaim menurut aku. Hak yang harus diklaim. I like that. Whether it's reimbursable or not, betul, exactly. You claim it, and whether you can get it. Itu second option kan. I like that. Aku mikir apakah usia itu membentuk orang jadi lebih dewasa gitu ya. Tapi ternyata enggak juga. Aku malah kayaknya aku tuh banyak berpikir itu karena aku melihat anakku juga gitu loh. Di usia 12 tahun, 12 ke 13 tahun dia berani memutuskan berhijab. Itu tuh dia bilangnya gini waktu pulang dari Amerika itu, dia tanding. Dia bilang bahwa I'm already I get period, dan sepertinya Allah udah sangat baik sama aku. Perjalanan aku untuk sampai ke Tournament of Champion itu kayaknya diridoi sekali. Ini ponakan lo, anak lo? Anak yang kecil. Nah, dan dia bilang bahwa aku pengen pakai itu karena terima kasih aku sama yang udah memberikan aku kenikmatan ini gitu loh. Aku cuma gini, tapi kamu masih kecil loh Dek,
masih banyak lah yang kamu perlu explore lagi. Aku takutnya kalau dia cuma suatu emosi yang dia lagi lagi syukuri, tapi jadinya kayak dia memutuskan sesuatu gitu kan. Aku bilang nggak apa-apa adik, kalau saya mau mempelajari dulu segala macam nggak apa-apa gitu kan. Bahkan dia bilang juga waktu itu, dia punya makna bahwa aku tuh nggak mau meninggalkan sholat karena sholat itu buat aku adalah saatnya bercakap-cakap dengan Allah. Nggak ada waktu lain aku bisa direct to Allah, berkomunikasi. Makanya aku nggak mau tuh meninggalkan sholat. Sedangkan aku aja belum sampai ke sana gitu ya. Jadi pada saat tadi aku mikir sambil perjalanan ini, apa iya ya aku belajar dia. Bahkan nih sekarang, kayaknya doa, zikir, sholat, dia sampai mau tidur tuh baca Al-Mulk. Aku belum sampai ke sana gitu. Masya Allah. Nah ternyata itu aku lihat lagi bahwa dia bilang ya karena aku ya itu tadi ada yang bilang bahwa bahagia itu pilihan kita. Kita memutuskan kita bahagia atau enggak. Dan ternyata dia rela melepaskan apa yang buat dia itu adalah sesuatu yang nggak penting. Dan pada saat proses ini kan aku juga lagi mengeksplor anak-anak remaja gitu ya. Ternyata yang dibilang katanya generasi Z itu generasi strawberry, yang bentuknya merah, kelihatan cantik kalau dipencet pecah, yang katanya dalamnya nggak berisi. Ternyata nggak seperti itu gitu loh. Pada saat aku melakukan interview setelah aku bicara dengan anakku tadi, aku melakukan interview dengan 10 anak remaja, level SMA. Dan ternyata mereka itu udah berpikir mengenai arah hidup. How is that possible? Ini grup yang spesifik kenapa? Atau ini kelompok yang spesifik atau? Jadi gini, aku kan lagi berpikir karena aku banyak ngobrol nih. Jadi tadi pada saat ini tadi gini, oh iya ya, karena aku banyak ngobrol dengan anak, karena keadaan, dan aku mendapatkan banyak pembelajaran juga dari anakku, kok kayaknya aku pengen mendekat sebagai sahabat remaja nih. Jadi kan, apalagi sih yang perlu aku lakukan? Tadi kan ngomong potensi lah, syukur lah, ini itu. Ini jadi apa yang perlu aku lakukan? Oh iya ya, kayaknya aku pengen jadi sahabat remaja deh. Kalau seandainya aku touch orang tuanya, udah banyak lah yang touch orang tua. Tapi kalau mendampingi anak-anak remaja ini, ternyata anak-anak remaja ini butuh teman bicara gitu. Nah, akhirnya dari aku ngobrol sama anakku minta aku ngobrol sama keponakan. Keponakan aku minta aku ngobrol sama teman-teman juga ada gitu. Tapi yang anak-anak yang 10 ini, yang aku ini, apa sih yang kalian perlukan untuk kalian bisa melihat arah hidup kalian? Aku nanya begitu, arah hidup itu bukan cita-cita lo mau jadi apa ya. Karena mereka bilang pandemi ini mengajarkan banget. Kalau seandainya kita mau jadi A, ternyata pada saat nanti tuh kayak gini kejadiannya nih. Lo yakin anak-anak ini bukan yang anak-anak 30 tahun yang pakai kedok masih jadi? Enggak kan, aku nge-zoom sama mereka sampai aku mau ngumpulin lagi nih 10 anak. Jadi masih nggak terima gitu. Gila. Ternyata gila. Gara-gara ini jadi ngebaca nih tadi semua chat-chatnya nih. Kenal diri, paham diri, bagaimana kita mengaksep kejadian, itu yang perlu. Dan mereka bilang apa? Kami butuh mengenal diri kami. Dahsyat. Aku gila, itu umur 40-an tahun baru bisa ngomong begitu gitu. Ini anak-anak ini umur 15 tahun kemarin yang bicara ini. 15 tahun. Ternyata aku broken home. Penting banget ya nyebutin kata broken home di awal. Tapi dari broken home inilah aku bisa move on. Yang tadinya aku menyalahkan diri, tapi sekarang aku bisa menemukan diri aku karena aku lari. Lari benar-benar dia lari. Dan dia ketemu coach yang coach itu punya kehidupan yang setelah mereka berdua bercerita, ternyata lebih sedih lah gitu dari dia. Dan dia termotivasi oleh coach ini, dan dia pengen mengajak bahwa ternyata dengan lo menggerakkan badan lo, hidup lo tuh enak banget gitu loh. Nah ini kan anak-anak umur 5, aku tanya kamu umur berapa sih? Aku bilang gitu tadi juga. Nah itu dia disitulah dia bisa bisa mereka tuh selama ditemani dan di ini tuh kayak mereka untuk mencari sesuatu itu, makanya kebayang kalau seandainya anak-anak segini menemukan dirinya, mereka bahagia dalam artian bahwa mereka memutuskan mereka bahagia gitu. Gue sih percaya ini proses ya, tapi dengan mereka sudah merecognize ada isu itu, kenal diri, ya gue baru 40 lewat ya, mulai ngobrolin bicara soal itu istimewa sekali. Top 10 happiness gitu, top 10 negara yang bahagia gitu ya, dan itu kayak menarik banget sih. Saya pengen tahu kenapa ya negara-negara itu bisa dikategorikan sebagai yang negara bahagia gitu, dan ternyata ada measurement kesejahteraan seperti pendapatan,
rasa kebebasan gitu ya. Terus rasa kepercayaan. Mungkin yang dari kita tadi syukur itu adalah rasa kepercayaan sehingga akhirnya kita bisa merasakan kebahagiaan itu sendiri. Itu aja sih Mas. Menurutku malah lebih waras sih menggunakan measurement seperti ini dibanding ukuran produktivitas semata gitu, karena saya ada kesepakatan, ada ketidaksepakatannya sini. Saya juga sempat baca-baca tentang definisi happiness itu seperti apa gitu, dan memang sangat terkait pada measurable items gitu, kayak equality, kemudian akses kepada informasi dan segala macam. Tapi kan juga itu belum tentu simetri dengan the happiness of the people, karena happiness is really difficult to measure gitu, karena sifatnya yang relatif dan komparatif itu tadi. Having said that, punya penilaian seperti ini paling tidak berupaya untuk mengukur hal yang sulit diukur seperti kebahagiaan, menurutku lebih sehat, supaya nggak dimensinya lebih kaya gitu. Ibaratnya kalau organisasi kan cuma ngukur profit doang, sementara orang yang kerja buat lo sempoyongan gitu kayak mau mati, kan nggak pas juga. Makanya masuklah pertimbangan people dan planet gitu. Walaupun ukurannya juga ini pasti akan lebih ribet gitu. Menurutku sih itu sih. Rasanya juga banyak yang ternyata udah sedalam itu gitu memaknai hidup. Nah, tapi kalau aku pribadi refleksiku lebih ke arah adik-adikku juga ya. Kan awalnya aku ngeliat sekilas Netflix kan terus gitu kan, K-pop dan seterusnya. Tapi ternyata behind it itu udah mikirin juga soal berumah tangga, padahal dia baru masih SMA, mau punya anak nanti didiknya gimana dan seterusnya. Padahal kalau aku pikir-pikir dulu pas aku SMA ya masih cihui-cihui gitu kan kasarnya. Jadi cuman perbedaan. Sorry, supaya kita clear, lo umur berapa? Enggak, aku pun masih baru 26, Coach. Basi lo. Kok ngomong kayak udah 62. Iya, tapi aku merasa gap teknologi itu nyata sih. Jadi cuman beda umur 3-4 tahun tuh udah sangat, ternyata dunianya udah beda, tapi sisi lain tadi pemaknaannya juga ternyata mereka beberapa aku ngeliat dalam juga gitu, bahkan lebih dalam. Itu sih, makanya tadi aku mungkin nambahin komentar dari itu aja, Mbak Ari ya, bahwa yang muda-muda ini menarik buat dilihat. Mungkin ya aku pun sebenarnya masih muda ya, cuman aku pun kadang ngerasa kalah gitu sama mereka. Itu sih aku rasanya, bahkan kalah sama adikku sendiri yang cuman bedanya tadi 3 tahun 4 tahun. Masya Allah. Gitu. Menurutku sih ini tanda humility on your part ya, Ihkam ya, merasa mengagumi aspek-aspek tertentu dari orang yang lebih muda. It shows more about your quality daripada orang yang dikagumi. Kalau gue ngelihatnya gitu, kayak Ari mengagumi anaknya, gue justru mengagumi Ari karena dia mengagumi anaknya. Karena nggak mungkin anaknya kan muncul begitu aja kalau nggak lewat pendidikan dari Ari, nggak lewat doa ibunya juga, dan itu doa yang tulus sehingga dikabulkan oleh Allah. Ari aja terlalu humble untuk mengakui itu, tapi aku mengagumi Ari justru karena cerita Ari mengagumi orang gitu. Dan the same with Ihkam. I think cara Ihkam melihat perspektifnya, you're very positive, you're an optimist. We need that. Having said that, saya justru sangat concerned karena memahami anak gini hari itu dibombardir sama informasi, gambar, apapun itu yang dahsyat. Ada yang bilang bahwa kalau orang hidup 100 tahun lalu sebelum era TV, internet, apa yang kita lihat dalam sehari itu lebih banyak dari yang mereka lihat dalam seumur hidup mereka. So you can imagine, di tengah noise yang seperti itu, menjaga kewarasan untuk mendengarkan the voice that truly matters, it's really difficult. Jadi menurut saya cerita-cerita seperti adiknya Ihkam, anaknya Ari, dan teman-teman yang 10, they are outliers. Ini bukan, I'm not saying the whole entire generation itu buruk. No, don't get me wrong. Tapi I'm just saying, saya melihat semakin degenerate gitu, semakin isunya semakin kompleks dan semakin banyak. So I really need to know more untuk memahami asumsi saya ini tadi, is it well founded atau tidak gitu. Aku lega dengar cerita-cerita ini, makanya pengen ketemu. Dan kalau ada cara agar yang punya voice seperti adiknya Ihkam, anaknya Ari, itu bisa dikasih peluang untuk lebih banyak didengar.
dibandingkan yang lain. That's how I see it. Setelah kita melihat nih tadi dari yang usia atas, nggak ngomong tua ya, atas, tengah, Wah, bilang aja nggak apa-apa. ya, Dia itu udah biasa kok. Nah, sekarang jadi kalau kita mau lihat nih, mau di-rap gitu ya, bahagia atau emosi-emosi dasar manusia ini, apakah itu memang sangat penting bahwa ini lebih baik daripada, misalnya kayak bahagia lebih baik daripada takut lebih tidak baik dibandingkan rasa kecewa, atau apakah emosi-emosi dasar manusia ini sebenarnya itu memang saling mengisi, dan sebenarnya kebahagiaan itu sendiri itu kenapa sih perlu dibahas, dan pada malam ini dengan segala macam cerita-cerita yang ada, sebenarnya menurut Kak Karne sendiri nih, seseorang yang bahagia itu yang bagaimana sih? Sekalian promo ya Kak Ari, salah satu tema besar dari the upcoming book, See Your Job is Not Your Career, itu adalah shifting dari buku 1 yang banyak bicara soal carilah kebahagiaan, menjadi buku 2 gitu yang melihat kebahagiaan sebagai satu dimensi dari banyak emosi. Ini efek rambut putih lebih banyak gitu. Dan tadi Kak Ari udah memberikan jawabannya bahwa ternyata ini adalah satu dari banyak emosi yang dibutuhkan untuk kita punya sinyal tentang kehidupan ini. Jadi justru ingin memulai diskursus sehat, peran bahagia, bukan untuk melarang orang bahagia, apalagi menginginkan orang untuk tidak bahagia. Justru sebaliknya, kita ingin orang bahagia, tapi jangan menjadikan the pursuit of happiness sebagai the central of our life. Karena so much you would miss so much. Begitu banyak peran lain yang dibutuhkan dari lo. Sang pencipta menciptakan lo bukan hanya untuk bahagia, it's like breathing, tapi menciptakan lo dengan potensi yang dahsyat untuk kemudian lo bisa melakukan banyak hal, dapat jariah sebesar-besarnya, dan pada saat kembali dengannya dengan bekal yang banyak, dengan bekal yang cukup paling tidak. Itu shiftingnya sih kalau boleh dibilang. Makanya obrolan malam ini diadakan, and I'm so glad ada Kak Ari juga menceritakan tentang your journey, ya, perjalanan Kak Ari memaknai kembali apa yang disampaikan oleh Sang Pencipta, dan konteks bahwa kehilangan itu justru membuat jadi lebih mudah berbahagia karena lebih mudah bersyukur. Itu dong sih, ya, itu pelajaran yang paling dahsyat buat malam ini. Iya, bahagia itu menurutku bukan dicari di luar, tapi dicari di dalam. Pada saat kita sudah bahagia di dalam, kita akan menjadi pemenang di luar. Itu dari aku. Insya Allah. Last but not least, menurut saya dalam konteks ini wujud kita mensyukuri gitu kan, meluangkan waktu untuk hadir, berbagi rasa, dan dari situ kita bisa dapat, kalaupun hanya sepenggal kata, sesuatu yang mungkin kita bisa bawa sepanjang hidup kita. In my case, tadi soal cerita kehilangan yang Ari rasakan gitu, dan I know part of that story, tapi Ari yang menjalankan intensitasnya sedahsyat itu, dan dari situ justru menurut saya dia keluar sebagai, bahasanya ya, insya Allah pemenang, dan akhir yang akan lebih baik nanti Ari akan dapatkan. Keberanian Ari untuk mengatakan hal kontroversial bahwa dia lebih cinta ayahnya daripada Allah gitu ya, saat itu nabok sih ya, that it takes guts untuk bisa ngomong seperti itu, dan terima kasih buat kejujuran Ari juga. Kita doakan Ari, kita doakan semua yang sudah berbagi malam ini agar diberikan usia yang panjang, usia yang barokah, usia yang terus menjadi penyemangat buat orang-orang yang lain, ya, untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk akhir terbaik di dunia ini dan kebahagiaan yang abadi di akhirat nanti. Ya. Mohon maaf untuk salah kata, salah perbuatan. Sampai ketemu pekan depan. Saya belum bisa ngomong sih, ada tamu asik ya di C-Level Talk pekan depan. Kita mau ngomongin soal proses dan hasil. Ya, so that would be an interesting one. Pada saat nanti sudah diumumkan, I'll share with you. Insya Allah pada gabung juga kawan-kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.